Shalom teman-teman dan saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Veronica Natasha Deborah. Pada renungan malam ini saya akan membawakan renungan dengan tema Mungkin untuk Tuhan. Sebelum kita memulai renungan malam, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya Tuhan, ya Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga malam. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari renungan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati telinga kami agar kami dapat mendengarkan renungan kami ini dengan baik dan dapat meresapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada ayat renungan malam kali ini saya ambil dari Matius 19 ayat 23 sampai yang ke-26. Isinya yaitu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu yang mungkin." Nah, di sini saya memiliki ayat yang saya suka, yaitu di ayat yang ke-26, yang Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu yang mungkin." Sebenarnya banyak banget ya dari teman-teman sendiri atau dari saya mengalami banyak banget hal yang mungkin membuat saya berpikir kayak nggak mungkin nggak bisa kayak gitu. Tapi nyatanya Tuhan itu bisa memberikan yang jauh yang saya pikirkan, karena kan kita kan manusia berpikir hanya sebatas melalui pengetahuan, akal, logika, dan rasio kita sendiri kan. Dan sedangkan Tuhan itu ada di atas itu semua. Tuhan bahkan bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan, atau besok, atau bahkan sekarang ini, detik ini pun Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama kita. Kita sendiri tuh kita mungkin boleh berharap, kita mungkin boleh menginginkan sesuatu, tapi mungkin ada kalanya kita berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya terlalu mustahil buat aku mengharapkan sesuatu hal seperti itu. Tetapi di sini, di ayat yang ke-26 yang tadi, saya bisa tahu bahwa Tuhan itu meyakinkan kita bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Karena Allah itu ada di atas kita. Kuasanya juga lebih dari kita. Yang pasti Tuhan itu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk kita semua ini. Tuhan itu pasti nggak pengen anaknya sedih, nggak pengen anaknya itu mengalami suatu hal yang berat. Dan ada kalanya ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan menjawab semua harapan kita, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan saya juga pernah banget merasakan kayak menyerah, karena saya kayak merasa saya nggak dapat apa-apa sejauh yang sudah saya lakukan. Sepanjang usaha yang saya lakukan tuh kayak nggak menghasilkan apa-apa, dan kayak saya udah kayak nggak mungkin ini bisa terus dilanjutin, nggak mungkin ini bisa diselesaikan dengan secepat itu, dan nggak mungkin juga hasilnya itu bakal bagus seperti yang saya pikirkan. Bahkan saya malah merasa kalau kayaknya saya bakal jatuh di detik itu, karena saya benar-benar merasa kesulitan. Saya gak tahu mau berpegang sama siapa dan mau bercerita sama siapa lagi. Tapi ini adalah ayat yang selalu memberikan saya semangat. Kalau misal kamu ketika kamu punya harapan, kamu punya masa depan, kamu punya suatu hal yang ingin kamu dapat, yang ingin kamu kejar, khususnya itu mungkin impian atau mimpi, atau mungkin suatu hal yang lain, Tuhan akan kabulkan kalau Tuhan itu tahu itu baik. Karena yang namanya rencana Tuhan itu pasti nggak pernah gagal,
rencana Tuhan itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik, mau itu kecil, mau itu besar, hasilnya tetap luar biasa dahsyat yang dari Tuhan itu. Bahkan sampai sekarang itu saya masih bersyukur banget karena banyak banget mujizat yang sudah Tuhan kasih ke saya, entah itu melalui keluarga, entah itu melalui sekolah, entah itu melalui dunia dari diri saya sendiri atau bersama teman-teman. Itu banyak banget mujizat yang udah Tuhan kasih. Sampai bahkan saya sempat mikir, padahal saya tuh bukan orang yang baik banget, bukan orang yang kayak rajin banget, yang orang yang selalu, pokoknya orang yang imannya tuh bagus gitu, enggak banget gitu ya teman-teman ya. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Saya selalu berusaha untuk tetap rajin ibadah, saya berusaha untuk tetap rajin pelayanan, saya berusaha melawan rasa malas yang ada di dalam diri saya supaya saya bisa memberikan untuk Tuhan yang lebih gitu. Dan saya juga ingin teman-teman untuk tahu bahwa apapun keadaan kita, Tuhan itu pasti akan kasih jalan keluar. Mau sesedih-sedihnya apa kita, mau sesusah-susah apanya kita, Tuhan itu tahu jalan yang mana yang harus kita ambil. Mau itu mungkin atau enggak, Tuhan itu tahu itu pasti mungkin. Karena Tuhan tahu kita pasti bisa, dan Tuhan itu tahu kalau kita itu pasti akan datang sama Dia. Apalagi untuk teman-teman yang kayak nggak punya teman cerita gitu, Tuhanlah solusinya. Orang-orang mungkin nggak bisa memberikan banyak bantuan, tapi Tuhan itu bantuannya banyak banget teman-teman. Sampai kadang itu saya mikir kalau misal kayak I don't deserve it, aku tidak pantas menerimanya. Karena saking saya tuh kayak, ya Tuhan itu baik banget sampai saya merasa seperti itu. Tapi yang pasti bagaimanapun juga yang udah Tuhan kasih, kita patut bersyukur ya teman-teman ya. Jadikan itu sebagai pelajaran bahwa betapa sayangnya Tuhan sama kita, betapa besarnya kasih karunia yang udah Tuhan kasih sama kita, sampai Dia itu memberikan segala harapan yang kita punya, memberikan segala impian masa depan. Ya kita memang nggak tahu masa depan kita di depan apa, kita bakal jadi seperti apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan yang terbaik buat kita semua. Mau itu sesuai atau tidak, pasti harapan kita sesuai ya teman-teman ya. Tapi Tuhan itu tahu apa yang cocok buat kita. Bahkan kayaknya Tuhan lebih tahu dari kita sendiri. Seperti itu. Ya, sekian renungan dari saya. Sebelum kita mengakhiri renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ya Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami sehari-hari, entah itu dalam kehidupan kami di keluarga, sekolah, pergaulan, di kehidupan sosial, atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah selalu mengasihani kami. Kiranya setiap harapan, setiap doa, setiap keinginan yang kami harapkan, yang kami inginkan, yang kami tuaikan dalam doa, kiranya Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah selalu bersama dengan kami hingga awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau selalu bersama kami dan selalu menjaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Bye.